Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jumpa kembali dengan Jagat Horor. Kali ini cerita berasal dari Mas Subekti dengan judul cerita Gendruwo Marah. Selamat mendengarkan. Cerita dimulai dari sekarang. Manusia hidup di muka bumi ini sebagai khalifah yang harus adil dan bijaksana dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa, baik kepada makhluk halus sekalipun, sebagaimana kisah Mas Subekti, lantaran ia tidak mengetahui dan tanpa sepengetahuannya tentang hal-hal gaib. Mas Subekti ini harus merasakan dihajar gendruwo. Bagaimana kisahnya? Begini kisah selengkapnya. Mas Subekti tinggal di kampung rambutan dengan rumah sedang namun berhalaman luas banget. Biasa warisan dari orang tuanya. Di samping jadikan kebun, di belakang juga ada kebun, depan juga ditanami pohon buah-buahan, ditata dengan rapi, dan juga pekarangan sering buat bermain anak-anak. Yang namanya di desa halaman yang luas adalah tempat yang cocok untuk anak-anak bermain. Sisi kiri dan kanan ada jalan yang menghubungkan antar rumah warga yang berdampingan, sudah ada sejak kakeknya dulu. Entah kenapa Mas Subekti ini menutup jalan yang sisi sebelah kanan yang menghubungkan ke rumah Lek Sapardi dan Sartono. Kedua tangganya ini juga kadang lewat samping rumahnya Mas Subekti jika ke sawah, namun juga punya jalan lain sebenarnya ke arah jalan yang besar di depan rumah mereka. Namun untuk menuju jalan besar itu jaraknya lebih jauh, makanya mereka lebih suka melewati jalan di dekat rumah Mas Subekti. Mas Subekti ini berpikir, wong ini tanahnya sendiri toh juga Lek Sapardi bisa lewat jalannya di depan rumahnya sendiri, dan ditutuplah jalan itu dan kemudian ditanami pohon kacang panjang dan juga lumayan muat banyak karena jalannya itu juga cukup lebar, kira-kira semeteran. Dan keputusan menutupi jalan itu membuat hubungan Mas Subekti dan kedua tetangganya ini menjadi renggang, teman-teman. Contohnya ketika ada yasinan rutinan, mereka juga tidak datang, dan ataupun bancaan ataupun penduren, mereka ini juga tidak hadir. Hingga setelah beberapa bulan Mas Subekti menutup jalan, tiba-tiba beliau ini sakit, dan sakitnya tak main-main, sakit stroke, dan badannya ini lebam-lebam seperti dihajar orang sekampung. Akhirnya Mas Subekti ini dibawa ke rumah sakit. Setelah 7 hari perawatan, Mas Subekti dianjurkan pulang untuk rawat jalan. Anehnya, setiap malam ini Mas Subekti merasa kesakitan seperti dipukuli, teriak-teriak tidak karuan. Tetangga-tetangganya ini pertamanya heran dan kasihan melihat penyakit Mas Subekti. Setelah tahu dan sudah biasa dan juga sudah tahu dikarenakan penyakit stroke,
mereka akhirnya memaklumi. Keluarga tidak tinggal diam, selain jalur kesehatan juga mencari jalur supranatural tradisional, dan belum ada hasilnya juga. Setiap malam ini Mas Subekti terus berteriak-teriak kesakitan. Keluarga sudah habis banyak tenaga dan biaya demi mencari kesembuhan. Desas-desus akhirnya terdengar bahwasanya Mas Subekti ini disantet. Keluarga tidak mempedulikan, mereka tidak yakin dan tidak percaya hal-hal begituan. Walaupun hidup mereka di kampung, kakaknya Sukiman selalu setia menemani dan merawatnya, karena dia ini adalah saudara satu-satunya. Sudah berbagai daya upaya ia upayakan demi kesembuhan adiknya itu. Dari mencari air sirapan dan rajahan, jamu-jamuan, juga belum ada tanda-tanda sakitnya ini berkurang. Mas Subekti masih tergeletak di ranjang pesakitan tanpa bergerak kalau siang, tapi jika malam berteriak-teriak bagi kesetanan, hingga didatangkan para kiai ustadz untuk meruqyah. Sesaat Mas Subekti ini bisa tenang sebentar, kambuh lagi setelah ustadz ada pulang. Uang mahar sudah banyak yang keluar, hingga uang pun tinggal sedikit. Sedih sekali mereka, hingga datang saudara almarhum bapak mereka dari Kalimantan menengok keponakan tersayang setelah mendengar kabar. Sambil menunggu akhirnya Pak D Jono datang. Monggo Pak D, istirahat dulu. Mas Sukiman mempersilahkan. Yo man, nanti aja. Mana Bekti? Tanya Pak D Jono. Ada di kamar Pak D, monggo. Kemudian Mas Sukiman berkata kepada Pak D Jono sambil mengantarkan Pak D-nya itu ke kamarnya Mas Subekti. Setelah melihat kondisi Mas Subekti, Pak D Jono tidak tahan dan merasa kasihan. Kemudian Pak D Jono ini keluar menuju samping rumah, diikuti Mas Sukiman sambil berdiri memandang jalan. Kebun yang pernah buat bermain-main waktu dulu sebelum transmigran, kebun yang merupakan kenangan buat dia dan almarhum bapaknya Mas Subekti ini. Kemudian Pak D Jono berkata, adimu kui sakit karena tingkah lakunya sendiri man. Pak D Jono ini berucap. Karena bingung dan tidak paham, Mas Sukiman bertanya, kok bisa begitu Pak D? Pak D Jono berkata kembali, kalau kamu mau lihat penyakit adikmu nanti di hari Selasa Kliwon ya man. Namun 3 hari sebelum Selasa Kliwon kamu puasa dulu, tirakat dan prihatin dulu ya, nanti kita obatin bersama. Kemudian Pak D Jono kembali masuk ke rumah. Akhirnya Selasa Kliwon pun datang. Setelah Ba'da Isya, Pak D Jono mengajak Mas Sukiman pergi ke kebun sebelah rumahnya dan duduk bersila di sana. Hari itu kampungnya terasa sepi, bagikan di kuburan tidak ada suara. Yang biasanya banyak anak nongkrong-nongkrong, satu pun tidak ada yang keluar. Entahlah. Tiba-tiba Pak D Jono berkata, man, jangan sampai kamu tertidur ya. Mas Sukiman mengangguk kepala, tanda bahasanya mengerti. Lama mereka duduk di sana. Setelah tengah malam, tiba-tiba hawa kantuk ini menyerang bagi Mas Sukiman. Hampir-hampir Mas Sukiman ini tertidur.
Namun sejurus kemudian Pak Dejono berteriak, teman-teman. Lihat itu, man, sambil menunjuk ke arah jalan yang ditutupi Mas Subekti. Mas Sukriman ini melihat serombongan makhluk hitam besar tinggi bermata merah memanjat pagar yang dekat Mas Subekti yang terbuat dari bambu. Dengan gagap Mas Sukriman berkata, "Gendruwo itu, Pak De." Pak Dejono cuman diam dan mengangguk kepala dan memperhatikan mereka yang lagi naik pagar kesusahan. Yang setelah melewati pagar bambu penutup jalan, terus mereka masuk ke rumah Mas Subekti. Tidak lama kemudian terdengar Mas Subekti ini berteriak-teriak kembali seperti malam-malam yang lalu. Mas Sukriman hendak masuk ke rumah, namun dicegah Pak Dejono. "Jangan, man, di sini saja kamu." Kemudian Pak Dejono berdiri dan menuju pagar bambu penutup jalan itu. Tanpa basa-basi kemudian membongkarnya dan menebangi pohon-pohon kacang yang lagi subur tumbuh itu. Kemudian berdiri di bawah pohon sawo apel yang rindang di bawah dekat jalan itu. Tidak berapa lama rombongan genderuwo itu keluar dari dalam rumah. Setelah sampai di dekat Pak Dejono yang tidak merasa takut sedikit pun melihat makhluk yang menakutkan itu, Pak Dejono kemudian berkata kepada genderuwo yang paling besar sebagai pemimpin rombongan itu, "Jalanmu sudah aku bukakan lagi, jangan ganggu keluargaku lagi ya." Terdengar suara yang berat bikin gendang telinga mau pecah saja. "Yo, aku matur suwun, nanging ojo maneh-maneh dalan omahku ditutup." Genderuwo itu hilang di pohon apel sawo yang sangat lebat. Pohon yang sedari aku kecil sudah ada. Setelah itu Pak D mengajakku masuk ke dalam rumah. Paginya pelan tapi pasti lebam-lebam di tubuh Mas Subekti ini hilang dan sudah bisa bicara kembali. Tidak butuh berbulan-bulan kondisi Mas Subekti berangsur baik dan mulai bisa berjalan. Pak Dejono sudah pulang ke Kalimantan dan atas izin dan pertolongan Allah Mas Subekti sembuh total. "Alhamdulillah ya Mas, aku bisa sembuh. Badanku dulu seperti diikat dan dipukuli, bagi seperti maling Mas," cerita Mas Subekti kepada kami. Setelah itu jalan itu sampai sekarang tidak pernah ditutup dan disedekahkan untuk jalan orang banyak. Hubungan Mas Subekti dan kedua tetangganya pun juga sudah membaik. Pesan Pak Dejono kepada Mas Subekti kala itu, "Kita harus berbuat baik pada siapapun, bahkan makhluk gaib, karena mereka juga makhluk Tuhan dan hanya menjalankan titah kehidupan. Soal jahat dan baik itu sebuah pilihan hidup, urusan mereka. Semua kita kembalikan kepadanya ya Tuhan yang Maha Esa, karena kita tidak bisa menghakimi. Biarlah Tuhan yang memutuskan. Kamu harus ingat itu ya Bekti." Dan semua itu dijadikan pelajaran buat Mas Subekti sampai sekarang. Selesai. Demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur temanku semua. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.